Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Tidak bosan-bosannya kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian setelah itu kita duduk untuk sama-sama bermuzakarah, duduk untuk bersama-sama talabul ilm, sebagaimana sabda Nabi SAW yang mafhumnya, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia orang yang termasuk fi sabilillah hatta yarja', sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini untuk mendengarkan sepatah dua patah kata ilmu, maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jihad fi sabilillah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat pengorbanan beliau, derayan air mata, cucuran keringat, bahkan tetesan darah yang beliau rela korbankan sehingga kita bisa mengenal agama Islam. Langsung mulai saja Pak ya. Pada kesempatan malam ini kami akan membuka kisah perjalanan Nabi SAW ke Taif. Dakwahnya Nabi ke Taif. Kita akan melihat bagaimana Nabi SAW susah payah dalam berdakwah. Enggak seperti orang-orang sekarang ya. Sudah enak berdakwah, datang disambut tola'al badru oleh orang-orang kampung, disambut dengan marhaban. Tapi Nabi SAW dahulu ketika berdakwah banyak halangan dan rintangan. Di antaranya ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif. Ini menggambarkan amat sangat susahnya berdakwah, mengajak manusia untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy itu Pak, bukannya mereka tidak percaya adanya Allah. Mereka percaya Allah itu ada. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna Allah. Jika kalian bertanya kepada mereka orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka orang-orang kafir menjawab Allah. Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Cuma mereka menyekutukan Allah. Di hati mereka ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada Tuhan rizki, ada Tuhan jodoh, ada Tuhan anak. Banyak Tuhan-Tuhan yang Tuhan itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW diutus untuk membersihkan itu semua, untuk meyakini kepada orang-orang kafir bahwa Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ma tahammalahu minal adza fit Taif. Perkara-perkara yang ditanggung oleh Nabi SAW berupa kesulitan ketika dakwah ke Taif.
Wa akhrajal Bukhari, Imam Al-Bukhari telah mengeluarkan hadis ini an Urwata, dari sahabat Urwah, anna Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, zaujan Nabi, yang beliau adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsathu annaha qalat, Sayyidah Aisyah menyampaikan bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika yaumun kana ashadda alaika min yaumi Uhud, apakah ada hari yang paling sulit bagimu daripada hari ketika perang Uhud? Jadi perang Uhud ini Pak termasuk perang yang sangat pedih, perang yang dimana Nabi SAW ketika itu terluka, gigi seri Nabi SAW patah Pak, Masya Allah. Kepala Nabi SAW pecah, kalau bahasa kitanya ya, berdarah, karena ada yang melempar baju besi kepada Nabi, kena kepala Nabi, maka kepalanya berdarah. Masya Allah, sangat kesulitan Nabi, bahkan seluruh sahabat SAW kesulitan ketika perang Uhud. Maka Sayyidah Aisyah nanya, ada nggak hari yang lebih menyakitkan dari perang Uhud? Maka Nabi SAW menjawab, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu, sungguh aku telah menjumpai dari kaummu apa yang telah aku jumpai. Maksudnya ketika aku berdakwah kepada manusia, kepada orang-orang, aku mendapatkan kesulitan dan kesusahan. Tapi kata Nabi, wa kana asyaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah, tetapi ada hari yang sangat menyakitkan bagiku, itu adalah ketika hari Aqabah. Hari Aqabah itu ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif. Id aradtu nafsi ala bani abdi Yalila ibni abdi Kulal, ketika aku menawarkan diriku, maksudnya ketika aku berdakwah kepada ibnu abdi Yalila ibni abdi Kulal, falam yujibni ila ma aradtu, tapi dia tidak mau memenuhi ajakanku. Hari itulah aku merasakan hari yang sangat menyakitkan. Ketika kapan Pak? Ketika Nabi dakwah ke Taif. Jadi di Taif itu nama kampung ya. Kemudian di dalam kampung itu ada namanya qabilah. Qabilahnya qabilah Saqif. Jadi jangan sampai kebaliknya. Saqif nama qabilah, Taif nama kampung. Bahkan Nabi SAW dalam kitab Ar-Rahimul Maktum dijelaskan, beliau berjalan kaki dari kota Mekah ke Taif, yang jauhnya kurang lebih 60 mil. 60 mil itu kalau dihitung kilometer Indonesia, 1 milnya 1,5 kilo kurang lebih. Ini 60 mil beliau berjalan kaki pulang pergi, nggak naik kendaraan. Masya Allah, berangkat jalan kaki, pulang jalan kaki. Dalam riwayat beliau ditemani oleh sahabat Zaid. Dalam riwayat lain beliau datang sendirian ke Taif. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fantolaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Kemudian aku pergi meninggalkan orang-orang Taif, karena ketika diajak oleh Rasulullah, mereka tidak ada yang mau menerima ajakan Rasul. Maka aku pergi meninggalkan Taif. Wa ana mahmumun ala wajhi, dan aku berjalan ke mana saja wajah aku mengarah. Jadi jalan enggak tahu tujuan, saking galaunya Rasulullah. Ketika Nabi jauh-jauh datang dari Mekah ke Taif, tidak ada yang mau menerima ajakan Rasulullah. Bahkan kata Nabi, falam astafiq illa wa ana biqarnis sa'alib.
Aku berjalan tidak sadarkan diri. Maksudnya saking galaunya Nabi terus berjalan, tiba-tiba beliau sudah sampai di tempat namanya Qarn As-Sa'alib. Saking jauhnya berjalan dan nggak sadar, tahu-tahu sudah sampai tempat itu. Farafa'tu ra'si, kemudian aku mengadahkan kepalaku, faida ana bisahabah, ternyata di atas kepalaku terdapat awan. Qad azallatni, yang awan itu menaungiku. Jadi ketika Nabi SAW berjalan tak sadarkan diri karena saking galaunya, merana beliau. Ketika sampai di tempat namanya Qarn As-Sa'alib, beliau melihat ke atas, ternyata sedang dinaungi oleh awan. Fanazartu faida fiha Jibril. Kemudian aku melihat ke awan tersebut, ternyata di awan itu ada malaikat Jibril. Fanadani, malaikat Jibril berseru kepadaku. Faqala, seraya malaikat Jibril berkata, innallaha qad sami'a qawla qaumik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendengar perkataan kaummu, perkataan orang-orang Taif mengusirmu. Wa ma raddu alaika, dan mereka mengusirmu, mencemoohmu. Wa qad ba'asallahu ilaika malakal jibal, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung. Jadi Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang, Allah tahu apa yang kamu rasakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepadamu dua malaikat, malaikat penjaga gunung. Nanti ada dua gunungnya, Gunung Abul Qubais sama Gunung Qai'an namanya. Dalam riwayat lain nanti dijelaskan. Agar apa? Litamurahu bima syi'ta fihim, agar kamu memerintah kepada malaikat penjaga gunung apa yang kamu kehendaki. Mau diapain tuh orang-orang Taif, terserah kamu. Masya Allah. Kemudian fanadani malakul jibal, malaikat penjaga gunung datang. Fasallama alayya, memberi salam kepadaku, kata Rasulullah. Summa qala, kemudian malaikat penjaga gunung berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala dzalik, malaikat penjaga gunung berkata seperti apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Allah sudah tahu kesusahanmu. Apa yang bisa saya bantu, saya akan melaksanakan apa yang kau perintah. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain, jika kamu mau, kata malaikat penjaga gunung, aku akan membenturkan kepada orang-orang Taif dua gunung. Jadi dihimpit gitu, Pak. Ya, insyaallah. Dalam riwayat lain gunungnya diangkat, kemudian ditimpahkan ke penduduk Taif. Apa yang Nabi SAW katakan? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wahdah la yusyriku bi syai'an. Aku masih mengharapkan dari anak keturunan mereka nanti orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang mengesahkan Allah, orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besarnya Nabi disakiti, begitu kerasnya Nabi ditolak, tapi Nabi masih mengharap agar anak keturunan mereka jadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Coba kalau kita, Pak, seandainya ini ya, kita yang jadi Nabi waktu itu, Syamsul Ma'arif misalnya yang di situ ya, sudah dakwah jauh-jauh datang 60 mil, yang 1 milnya 1,5 kilo itu. Jalan kaki lagi, nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak naik onta. Ketika sampai di sana ditolak mentah-mentah sama penduduk yang kita datangi, bahkan diusir dengan timbukan batu. Maka apa yang akan saya lakukan? Ya udah kalau gitu, langsung saja. Masya Allah.
Tapi ini kan bukan saya ya. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sayang kepada kita semua melebihi ibu sayang kepada anak. Masya Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kaumku karena mereka enggak tahu. Karena mereka masih enggak tahu kalau saya ini nabi. Jadi mereka wajar mengusirku. Maka jangan diapa-apakan mereka. Seolah-olah Nabi SAW menyampaikan seperti itu kepada Allah. Lembutnya Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, menceritakan ya, rawi menceritakan, wa dzakara Musa ibnu Uqbah fil Maghazi an Ibnu Syihab, telah menyebutkan Imam Musa ibnu Uqbah fil Maghazi dari Imam Ibnu Syihab, annahu lamma mata Abu Thalib, ketika wafat Abu Thalib. Abu Thalib ini pamannya Rasulullah, yang dalam riwayat beliau ini termasuk orang yang beriman. Pernah dengar riwayat itu? Abu Thalib termasuk orang yang beriman. Ada riwayat mengatakan seperti itu. Kalau yang kita kenal masyhur, ketika Abu Thalib nazak sakratul maut, Nabi SAW datang menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku akan memberi syafaat kepadamu. Tapi karena di hadapan pamannya ada Abu Jahal, nggak berani ngucapin la ilaha illallah. Akhirnya Nabi keluar dengan perasaan sedih karena pamannya nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Cuma ketika Nabi SAW keluar, pamannya Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada riwayat mengatakan seperti itu, Pak. Banyak lagi riwayat-riwayat. Kalau kita untuk nyari amannya, kita menganggap Abu Thalib adalah orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena kita menganggap orang itu beriman, Ahlul Bait keluarga Rasulullah. Kalau kita menganggap dia orang kafir, toh ternyata dia orang Islam, kita celaka nanti di akhirat. Kenapa? Karena mengkafirkan orang Islam. Maka untuk amannya, kita berhusnuzon Abu Thalib termasuk orang yang beriman kepada Allah, insyaallah. Kemudian lanjut, ketika pamannya Abu Thalib wafat pada tahun ke-10 dari hijrahnya Rasulullah. Sebelum Sayyidina Abu Thalib wafat, istrinya dulu Sayyidah Khadijah. Abu Thalib termasuk orang yang membela Nabi, orang yang membantu dakwahnya Nabi. Ketika Abu Thalib wafat, tidak ada lagi orang yang membantu dakwahnya Nabi. Maka Nabi punya inisiatif, tawajjaha ila Thaif. Nabi SAW berangkat ke Thaif. Roja'a ayyuhu, yang Nabi SAW berharap agar orang-orang Thaif memberikan perlindungan